Assalamualaikum, halo semuanya. Bertemu lagi dengan saya Ismiana Rizky, mahasiswa Universitas Mercu Buana, jurusan akuntansi. Pertama, kita akan menjelaskan tentang bagaimana proses audit mulai dari penilaian resiko hingga pelaporan. Pertama, yang dilakukan oleh auditor dalam penilaian resiko adalah melihat bagaimana sistem internal yang telah dilakukan oleh entitas. Bagaimana caranya? Yaitu melalui TOC atau yang disebut dengan test of control. Dalam TOC atau test of control bisa dilihat tuh bagaimana pembagian tugasnya, otoritas, cara penyimpanan, dan lain sebagainya. Bila kita mengacu pada KOSO, yang pertama kan ada kontrol environment. Itu bisa dilihat dari bagaimana karyawan ada nggak tuh sistem pengendaliannya, misalnya memakai aset-aset perusahaan untuk kepentingan pribadi. Itu kan sebenarnya nggak boleh tuh. Ya kan ada risk assessment, itu bisa dilihat bagaimana akun-akun yang berpotensi mengalami ada fraud, bisa dilihat juga dari risk mapnya. Selanjutnya ada yang disebut dengan control activities, yaitu bagaimana pengendalian atas sistem yang telah dibuat. Selanjutnya yaitu information dan communication, yaitu apakah ada miss antara misalkan ada komunikasi entah itu internal maupun eksternal. Dan yang terakhir adalah monitoring activities, bagaimana cara pengawasan untuk menjalankan hal-hal dari elemen KOSO yang telah disebutkan tadi. Dalam mencari tahu dalam test of control, auditor bisa memperoleh bukti dengan cara wawancara, analisis, maupun rekalkulasi kembali atas akun-akun yang telah dijadikan sebagai acuan. Nah, selanjutnya bisa masuk ke detail of test, yaitu dilihat tuh kalau misalkan di SIA ada yang disebut dengan CFAP, yaitu completeness, existences, terus valuation, allocation, dan presentation. Nah, ntar di sini dilihat tuh kan completeness, yaitu sudah lengkap, apakah nilai-nilainya itu sudah dimasukkan dengan lengkap. Selanjutnya existence, berarti nilai yang itu benar-benar ada loh fisiknya. Terus yang selanjutnya evaluation, yaitu nilai tersebut benar-benar ada value-nya. Kemudian allocation, yaitu pengalokasian dari nilai-nilai tersebut sesuai dengan periode. Terus yang terakhir adalah presentation, bahwa penyajian, pengukuran, serta lainnya sudah sesuai dengan SAK apa belum. Nah, nanti selanjutnya dalam analisa tes yang terakhir untuk pas pelaporan itu nanti bisa dilihat apa kalau misalkan ada beberapa kondisi dalam hal ini. Kalau misalkan nanti dia sudah sesuai SAK atau belum. Kalau misalkan dia belum sesuai SAK, berarti nanti opininya menjadi tidak wajar karena ya tidak sesuai dengan peraturan undang-undangan yang berlaku. Nah, nanti misalkan jika sudah sesuai SAK, dilihat lagi tuh apakah dia ada salah saji material atau enggak. Nah, materialis di sini ada 3, yaitu OM, PM, dan AM. OM atau overall materiality itu bisa dilihat tuh nanti ada yang dari 1% sampai 3% aset, 3% sampai 5% ekuitas, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu PM atau performance materiality. Nah, untuk nilai ini kan base-nya on laba rugi tuh. Misalkan nanti dilihat tuh dari nilai TOC-nya. Kalau misalkan nilai TOC-nya bagus, berarti nanti nilainya 75% dari OM. Tapi kalau misalkan nilai TOC-nya buruk, berarti nanti 50% dari OM. Dan selanjutnya adalah AM, yaitu account materiality. Sama tuh kayak si PM tadi, dilihat dari nilai TOC-nya. Nanti kalau misalkan nilai TOC-nya bagus, artinya 5% dari PM. Kalau misalkan nilai TOC-nya buruk, berarti 3% dari AM. Nah, nanti nilai dari presentasi itu dijumlahin, kemudian dibandingkan dengan presentasi yang telah ditentukan di awal. Kalau misalkan kurang dari presentasi yang ditentukan di awal, artinya tidak perlu ada koreksi. Tapi kalau misalkan lebih, artinya harus ada koreksi. Entah dilihat lagi nih dari manajemen. Pasti kan nanti auditor kalau misalkan lebih dari tingkat materialis yang sudah ditetapkan di awal akan menyarankan untuk melakukan koreksi. Kalau misalkan manajemennya mau untuk melakukan koreksi, berarti sudah sesuai SAK. Terus udah gitu, kalau misalkan kondisinya dia tidak mengandung sasaji material, ataupun kalau misalkan dia mengandung sasaji material tapi manajemen mau untuk mengoreksi, maka nanti opininya akan menjadi
wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Tapi kalau misalkan manajemen memilih untuk tidak melakukan koreksi, berarti kan sudah sesuai SAK tapi tidak mau melakukan koreksi tuh. Nanti opininya akan menjadi wajar dengan pengecualian pada akun-akun tersebut. Nah, kalau misalkan TOC-nya itu tidak mencakup, tidak memadai untuk auditor melakukan audit, maka nanti opininya menjadi tidak menyatakan pendapat. Bahas adalah bagaimana CEROVA PD atau CEVAP. Nah, kan itu disebut asersi manajemen tuh. Asersi manajemen itu biasanya pernyataan manajemen dalam laporan keuangan. Kalau misalkan di ISA disebutnya CEVAP. Kalau misalkan berdasarkan ARENS dalam bukunya yaitu Auditing dan Assurance, itu disebutnya CEROVA PD. Intinya sih kurang lebih sama aja, yaitu mengandung dengan, kalau misalkan CEVAP ya, berarti mengandung completeness, existences, terus udah gitu valuation, allocation, dan presentation. Nah, kalau misalkan CEROVA PD itu completeness, extension, terus udah gitu right and obligation, kemudian valuation and allocation, dan yang terakhir adalah presentation dan disclosure. Untuk aspek-aspek dalam CEROVA PD, yaitu kan pertama completeness, artinya nilainya yang dilaporkan itu sudah komplit, udah lengkap semuanya. Yang selanjutnya adalah existence, bahwa nilai yang dilaporkan itu memang benar adanya, benar ada fisiknya, dan bukan cuma nilai yang dilaporkan semata. Terus kemudian right and obligation, artinya bahwa nilai-nilai yang dilaporkan, entah itu aset maupun kewajiban, adalah memang benar-benar punyanya suatu entitas, bukan merupakan pihak lain. Kalau misalkan aset ya berarti memang asetnya itu hak dari entitas. Kemudian kalau obligation atau hutang, berarti memang itu benar kewajiban dari entitas. Selanjutnya tadi kan udah C, E, terus ada right and obligation. Selanjutnya ada F, valuation and allocation, yaitu bahwa nilai value-nya itu benar-benar sudah benar. Selain itu alokasi, misalkan kayak ada depresiasi atau beban sewa dan selainnya, itu sudah benar sesuai dengan periodenya. Selanjutnya yang terakhir adalah presentation and disclosure, bahwa yang sudah dilaporkan itu sudah sesuai dengan SAK, entah itu penyajian, pengukuran, serta kalau misalkan ada rincian-rincian akun terkait itu dilaporkan secara penuh. Misalkan kalau kas ada 300 juta dirinciin tuh, misalkan kalau ada di bank A 200 juta, di bank B 100 juta, dan lain sebagainya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Untuk kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar ya. Assalamualaikum.